Selamat berjumpa kembali siswa dan siswi kelas 5 dimanapun kalian berada. Hari ini kita kembali belajar tentang ilmu pengetahuan alam kelas 5, tema 3, subtema 1, tentang sistem pencernaan makanan. Pada pelajaran terdahulu, di mana ciri-ciri makhluk hidup salah satunya adalah makan dan minum. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk hidup dilengkapi dengan alat-alat pencernaan di dalam tubuhnya. Yang pertama, fungsi dari sistem pencernaan pada manusia untuk menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh sehingga mudah dicerna oleh tubuh. Fungsi yang kedua, untuk menyerap sari-sari makanan yang diperlukan oleh tubuh. Dan yang ketiga, membuang sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh, karena apabila tidak terbuang, maka makanan tersebut bisa menjadi racun. Kemudian, organ pencernaan pada manusia yang pertama terdiri dari mulut. Mulut terdiri atas gigi, bibir, langit-langit, lidah. Di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanis dan kemis atau kimia. Secara mekanis artinya dengan bantuan gigi, makanan yang masuk ke rongga mulut akan dihancurkan. Sedangkan secara kemis atau secara kimiawi, enzim yang ada di dalam mulut akan membantu proses mencerna makanan. Adapun fungsi dari mulut adalah 1. Sebagai alat kita berbicara atau berkomunikasi. Yang kedua adalah salah satu bagian dari sistem pencernaan. Yang ketiga, pernapasan selain hidung. Yang keempat, mengunyah dan menggiling makanan. Yang kelima, merasakan makanan karena di dalam mulut itu ada indera pengecap yang namanya lidah. Yang terakhir adalah menelan makanan. Yang kedua, organ pencernaan pada manusia adalah kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan adalah menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke dalam lambung, menghasilkan gerak peristaltik untuk mendorong makanan sehingga masuk ke dalam lambung. Terus, mencegah isi cairan lambung kembali ke mulut. Karena kalau isi cairan lambung kembali ke mulut, kita jadi muntah ya. Kemudian, kerongkongan terbagi dari 3 bagian, yaitu bagian leher, bagian dada, dan abdomen. Leher atau pars cervicalis, kompartemen dengan mempunyai panjang 5 cm berada di antara trakea dan kolumna vertebralis. Kemudian yang ketiga, lambung. Lambung terdiri atas kardiak. Kardiak adalah bagian lambung yang berhubungan langsung dengan esofagus. Bagian ini berbentuk seperti tabung kecil yang sempit. Kemudian fundus. Fundus merupakan bagian yang berada di atas badan lambung dan berbentuk seperti kubah. Kemudian badan lambung. Badan lambung adalah bagian terbesar dan utama dari lambung. Kemudian antrum. Antrum adalah bagian di bawah lambung yang menampung makanan sebelum dilepaskan ke usus halus. Yang terakhir, pilorus. Pilorus adalah terowongan yang menghubungkan lambung dengan usus halus. Sedangkan fungsi lambung itu sendiri, yang pertama, adalah tempat penyimpanan makanan sementara. Yang kedua, memecah asam dari makanan yang dikonsumsi dan mengirimkan makanan ke fase berikutnya menuju ke usus hacil. Yang keempat, usus halus. Terdiri atas usus 12 jari atau duodenum, usus kosong jejunum, dan usus penyerapan ileum.
berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi, dibantu oleh enzim dan penyerapan sari-sari makanan terjadi di sini. Selanjutnya, usus besar. Usus besar terdiri atas sekum, adalah bagian usus besar yang berbentuk seperti kantong yang menghubungkan bagian usus kecil dengan usus besar. Yang kedua, kolon. Kolon adalah bagian usus besar yang paling panjang dan terbagi atas 4 bagian, yaitu ascendent atau rongga perut, transversum, melintang dari kanan ke kiri di bagian atas rongga perut, descendant, kiri rongga perut, dan sigmoid, bagian yang terhubung langsung dengan rektum. Sedangkan rektum adalah bagian usus besar yang berukuran sekitar 15 cm dan terhubung dengan kolom sigmoid. Bagian usus besar ini berfungsi untuk menerima dan menyimpan limbah dari kolon hingga tiba saatnya dikeluarkan oleh tubuh melalui anus. Anus adalah bagian akhir dari usus besar. Ketika rektum sudah terisi penuh dengan tinja siap dikeluarkan melalui anus, Anda akan merasakan mulas dan muncul dorongan untuk buang air besar. Fungsi usus besar secara umum adalah menyerap kembali air yang masih terkandung dalam sisa makanan. Kemudian, rektum dan anus. Rektum adalah alat pencernaan sebelum anus. Biasanya rektum ini kosong karena kotoran atau feses disimpan di atas rektum. Ketika kotoran ini masuk ke dalam rektum, maka akan muncul keinginan untuk buang air besar. Anus adalah lubang tempat keluarnya kotoran atau feses di dalam tubuh. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengunjungi channel saya dan semoga ilmu yang diberikan bermanfaat. Salam cerdas selalu.